membangun kekuatan untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan bagi mereka. Seorang yang mengalami pelecehan seksual itu pasti dia memiliki dampak terutama trauma. Berapa korban yang telah Anda lakukan untuk kekerasan seksual Anda? 7 TKP 8 orang. 7 TKP 8 orang. Menyandang predikat Madya Kota Layak Anak selama 3 tahun berturut-turut, tak menjanjikan Kota Tanjung Pinang aman terhadap ancaman predator seksual. Bejat biadab pantas disematkan kepada H, pria berusia 34 tahun di Tanjung Pinang, yang tega mencabuli anak di bawah umur sebanyak 8 orang. Bagaimana kasus ini dapat terungkap? Apa motif dari pelaku predator seksual? Dan apa tanggapan dari pemerintah terkait kasus yang memilukan banyak orang ini? Kami sajikan saudara, eksklusif untuk Anda. Publik dihebohkan dengan penemuan bocah wanita berjalan sendirian dengan pakaian lusuh di bundaran Pulau Dompa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 7 Oktober 2021. Foto beserta keterangan kondisi anak tersebut menyebar luas di sejumlah lini masa media sosial, berikut dengan pemberitaan sejumlah media lokal dan nasional. Sehari setelah bocah ini ditemukan, Polres Tanjung Pinang menyatakan bocah tersebut merupakan korban ruda paksa, menyusul laporan korban lainnya pada hari berikutnya. Polres Tanjung Pinang kemudian mengidentifikasi pelaku dari keterangan para korban dan memburu sang predator anak di bawah umur ini. Tim Yunus Reportase kemudian mengkonfirmasi Polres Tanjung Pinang untuk mencari tahu bagaimana kasus ini dapat terungkap. Kapolres Tanjung Pinang, AKBP Fernando, terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program Yunus Reportase. Iya, memang publik dihebohkan pertengahan Desember lalu tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku H, pria berusia 34 tahun. 34 tahun. Bagaimana Pak Polres bisa mengungkap kasus tersebut, Pak? Jadi kami bermula pertama ada laporan polisi yaitu dari salah satu orang tua korban itu yang melaporkan kepada kepolisian bahwa anaknya sudah dilakukan perbuatan asusila, anak di bawah umur. Kemudian dari laporan tersebut kami kembangkan di TKP, termasuk barang-barang bukti yang ada, termasuk adanya rekaman CCTV di dekat TKP, sehingga dari penyelidikan di lapangan kami kumpulkan alat bukti, kemudian mengarah kepada satu tersangka H ini. Kemudian kami melakukan pengintaian terhadap keberadaan tersangka, dan syukur dari hasil yang kami laksanakan kami dapat menangkap tersangka ini. Pak Kapolres, 8 orang yang menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku H. Ini sebelum itu adakah dilaporkan terlebih dahulu barangkali dari keluarga atau dari korbannya melaporkan kepada Polres? Itu sejak bulan berapa, tanggal berapa, Pak? Jadi berdasarkan data yang saya dapatkan berkaitan dengan pelaporan ini, awalnya itu bulan Oktober, Jadi terhitung bulan Oktober ada laporan dari ibu dari korban yang berinisial D ini datang ke Polres Tanjung Pinang. Kemudian ada juga laporan dari korban T, korban T selang tidak lama setelah itu juga itu melaporkan juga anaknya menjadi korban perbuatan seksual ini. Nah, disitulah kami kemudian mengembangkan kasus ini. H, pria berusia 34 tahun ini adalah pelaku ruda paksa anak di bawah umur yang menjadi target operasi Satreskrim Polres Tanjung Pinang. H diamankan polisi dalam kurun waktu 3 bulan sejak laporan para korban diterima Polres Tanjung Pinang pada Oktober 2021. Siapa sangka, pria yang dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek ini adalah pemburu anak di bawah umur. Tak tanggung-tanggung, H meruda paksa 8 anak di 7 lokasi berbeda dalam kurun waktu 1 bulan. Pelaku kami dapatkan yaitu pada hari Kamis kemarin kami tangkap tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 11.45 Itu di daerah Jalan MT Harono KM 3 Kota Tanjung Pinang. Di situ. Pak Kapolres,
apa modus pelaku Pak melaksanakan perbuatan keji seperti ini Pak? Jadi pelaku ini memang mungkin karena sudah terbiasa menonton film-film porno, ya. Kemudian ada juga ternyata kita dalami selama 2 hari ini, di mana latar belakang kenapa dia juga melakukan ini karena dia pernah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi dia korban sodomi gitu. Jadi ini pengembangan yang kita dapatkan. Kemudian dari situ untuk memuaskan hasrat seksualnya ke anak-anak, dia melakukan kegiatan keliling kota Tanjung Pinang mencari target anak-anak yang tidak didampingi orang dewasa atau orang tua saat berjalan di luar. Dari sinilah dia dekatin menggunakan motornya, kemudian diiming-imingi, ditawarkan uang, ada yang dikasih 20.000, ya. Diajak jalan-jalan. Kemudian setelah itu dibawa ke tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Disitulah dia melakukan tindakan atau perbuatan seksual itu. Bagi H, mencari korban yang tak lain anak di bawah umur untuk diruda paksa adalah hal yang biasa. Seperti pemburu, H mencari anak-anak di bawah 10 tahun yang berkeliaran di luar rumah tanpa pengawasan orang tua atau orang dewasa. Saya merayu, saya ngajak jalan, saya bawa, kemudian saya mau ngasih jajan apa segala macam. Awalnya Anda naik motor gitu ya? Ya. Menggunakan motor, kemudian berkeliling Tanjung Pinang. Ya. Kemudian setelah itu Ketemu, saya ngajak jalan-jalan. melihat anak gitu ya? Ya. Anak yang seperti apa, sama orang tua kah atau sendirian kah? Sendirian, Sendirian. Sedang apa aktivitasnya? Bermain atau sedang berjalan. jalan sendirian? Kemudian yang tawarkan. Ya. Bagaimana bahasanya, Pak Indra? Nah, dia mau kemana? Ikut abang yuk, jalan-jalan sebentar, nanti abang antar balik. Kemudian bocah tersebut mengatakan iya. Ya. Kemudian setelah itu Anda bawa kemana? Coba jalan-jalan. Kemudian setelah jalan-jalan, sebagian saya bawa antar pulang. Gitu. Ya. Kemudian setelah sampai ke TKP, lalu selanjutnya langsung dieksekusi. Gimana? Setelah Anda itu mengajak jalan-jalan anak itu, kemudian sampai kepada lokasi TKP, lokasi Anda melakukan aksi tersebut, itu kemudian langsung dieksekusi. Langsung dilaksanakan tindakan seperti itu kepada korban. Ya, saya yang mengajak. Kemudian setelah itu ada diiming-imingi apa? Jajanan atau barangkali uang atau Dan seperti saya itu? kasih duit. Kasih uang. Ya. Nominalnya berapa? Ada yang 20.000, bahkan ada yang di bawah 20.000. Uang pribadi tapi ya? Ya, uang pribadi. Dari hasil ngojek tadi ya? Ya. Kemudian setelah itu Anda antar pulang? Ya. Ada yang Anda biarkan begitu saja nggak? Satu korban. Satu korban Anda biarkan Bukan begitu saya saja? biar begitu, dengan ada kesempatan dia bisa dapat lari, dia lari meninggalkan saya. Kemudian setelah itu Anda cari korban lain atau satu hari satu gitu? Setelah itu sudah cuman itu aja korbannya. Tidak ada lagi saya mencari yang baru atau kemana-mana cari. Jadi dalam satu hari itu berapa? Tak tentu. Nggak tentu. Kadang ada saya ketemu, kadang saya selang berapa hari saya tidak ketemu. Itu pada bulan apa awalnya, Pak Indra? Awal pertama kali lah Anda terpikir untuk melakukan tindakan tersebut. Ingat tidak? Bulan 9. Bulan 9, berarti September ya? September. Kemudian? Bulan 8, lebih mau dekat bulan 9 sekitarnya. Gitu. Dalam satu bulan itu, di bulan 9 berapa korban? Ingat? Di bulan 9 itu, berapa korban dia? Tak ingat. Gak ingat. Di bulan 10-nya? Tiba di bulan 10-nya jumlahnya 8 korban, 7 TKP saya jemputnya. Seperti itu ya. Beragam spekulasi pelaku H mengalami gangguan kejiwaan terbantahkan dari keterangan polisi dan dirinya sendiri. H ternyata adalah salah satu korban ruda paksa ketika masih berusia 10 tahun dan masih membekas di ingatannya.
apa alasan, sempat terpikirkan seperti apa bisa melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak, Pak Endra? Itu saya pun gimana mau jawabnya, susah Pak. Tapi sempat mendapat informasi dari Pak Kapolres, alasan Anda juga kemarin pernah dilakukan kekerasan seksual juga terhadap Anda waktu Anda berusia 10 tahun, benar? Di bawah 10 tahun, benar. Benar. Itu di mana, Pak Indra? Kejadiannya di Sukaberenang, Jalan Delima, itu masih umur di bawah 10 tahun. Oke. Terus kemudian di situ diolah dibawa ke rumah kawan. Nah, di situ mulai berkenalan dan diperlakukan. Sampai seterusnya saya kira-kira umur belasan tahun, dia masih tinggal di rumah yang sama. Kemudian umur saya 20 tahun lebih, dia sekarang pindahnya ke Gunung Bintan. Sampai sekarang. Total berapa kali, Pak Indra? Ingat? Saya tak ingat sama sekali. Nggak ingat? Iya. Tapi bisa diperkirakan barangkali 3, 5? Bahkan lebih, 10 lebih, 20 Lebih? lebih. Itu saya tidak ingat sama Oke, sekali. tapi itu dilakukan oleh satu orang? Ya, Pria? pria. Berusia berapa kira-kira tentang umurnya? Awal perkenalan sama dia, umurnya 30 lebih dia, saya masih di bawah 10. Oke. Dan sampai sekarang mungkin udah ada mau mendekati 50. Oke. Masa lalu kelam, inilah yang diduga mengantarkan H melampiaskan hasratnya kepada para korban, yang tak lain adalah anak-anak di bawah umur. Jadi kalau misalnya kita sudah punya pengalaman sebagai korban di masa kecil, itu memang ada potensi ke depan dia akan menjadi pelaku juga. Dan itu kita perlu lihat lagi peristiwa apa yang dialami oleh pelaku saat dia menjadi korban. Sehingga barangkali yang pernah saya temui, ada kasus karena dia punya rasa dendam dengan pelaku ya, dengan dia korban, kemudian dia mendapatkan pelecehan seksual, kemudian ada perasaan dendam, sehingga dia lampiaskan ke orang-orang yang dengan identifikasi yang sama, misalnya dengan umur yang anak-anak juga kayak gitu. Dari pengakuan H, kebiasaan melakukan kegiatan seks dimulai sebelum Oktober 2021 dengan korban yang dia tidak ingat lagi. Polres Tanjung Pinang masih membuka ruang untuk para orang tua yang merasa anak-anaknya mendapatkan kekerasan seksual dari pelaku. Dari 8 korban, 1 diantaranya masih enggan melapor ke polisi. Dan kami dari korban itu yang kami sudah bisa dapatkan itu yang belum diketahui hanya tinggal 1 saja. Oke. Korbannya. 1 korban ya belum Ya, diketahui. dari 8 korban ini 7 korban sudah kami ketahui. Itu. Dan yang sudah membuat laporan polisi sebanyak 3 laporan polisi. 3 laporan polisi. Ya, Berarti 4 sekitar 2 yang belum ya? Ya, 2 yang belum laporan polisi, 1 yang masih ditelusuri oleh Ya, 1 kepolisian. Upaya mendorong penegakan hukum juga sejalan dengan pemulihan para korban kekerasan anak. Iya, seorang yang mengalami pelecehan seksual itu pasti dia memiliki dampak, terutama trauma. Trauma itu ada yang sifatnya delay, ada yang sifatnya langsung gitu. Jadi misalnya gini, dia mengalami, ya kalau langsung saat dia kejadian dia timbul traumatik dan mengalami dampak-dampak psikologisnya. Contohnya dia menjadi menarik diri atau dia menjadi lebih sedih daripada biasanya. Tapi ada juga yang delay. Delay itu dia terlambat mengalami traumanya. Dalam artian dia baru tahu kalau dia menjadi korban dan itu adalah perilaku pelecehan, sehingga baru dewasa nih saat dia tahu baru dia mengalami trauma seperti itu. Untuk yang langsung sendiri Bu, dampak yang dirasakan langsung itu kurun waktunya berapa lama Bu? Bisa saat kejadian langsung mengalami dampak psikologis. Ada juga yang dia merasapi dulu nih kejadian apa yang dia alami, baru kemudian diiringi sama gejala-gejala yang ringan dulu. Contohnya misalnya dia merasa kotor, dia merasa tidak berdaya, dia merasa
tidak dihargai, misalnya dia merasa dilecehkan. Dilecehkan itu kan sesuatu yang berkaitan dengan harga diri ya, Mas. Saudara, kami tengah berada di depan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat DP3 APM Kota Tanjung Pinang. Dan saya akan bertanya kepada Kepala Dinas DP3 APM Kota Tanjung Pinang, Pak Rustam, dan juga Ketua atau Kepala UPTD PPA Kota Tanjung Pinang menyikapi soal pencabulan 7 orang anak di bawah umur dan juga peran dari pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait kota layak anak. Ikuti penelusuran kami, saudara. Data kekerasan terhadap anak di Kota Tanjung Pinang menempati urutan kedua setelah Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tanjung Pinang mendata sebanyak 71 anak mengalami kekerasan, 26 diantaranya mengalami kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak tak kunjung berakhir di Tanjung Pinang yang menyandang predikat kota layak anak selama 3 tahun berturut-turut. Persoalannya, tak lain adalah peran serta pemerintah dan terkhusus orang tua untuk terlibat langsung menjamin masa depan anak. Jaminan masa depan anak menjadi jawaban yang ditunggu semua pihak yang mengetahui setiap peristiwa mengenai kehidupan anak. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk korban ya, untuk seluruh anak-anak kita itu memang kita memastikan ya, dari hak-hak anak itu memang harus bisa dipenuhi tadi. Hak atas hak sipil tadi dan kebebasan itu. Anak-anak yang tidak memiliki identitas itu kita cari ya, kita telusuri dengan partisipasi anak ya. Ini kebetulan ada Pak Haidil, fasilitator forum anak, mereka keliling itu ke masyarakat. Mana anak-anak yang belum punya kartu identitas anak atau akte kelahiran, itu kita cari, kita fasilitasi. Kita udah ada MOU dengan Dinas Kependudukan, kita uruskan ya. Anak-anak yang ditinggal orang tuanya ya, tanpa pengasuhan misalnya, ikut siapa itu kita fasilitasi. Kemarin ada yang kita titip ke pesantren ya, agar dia lembaga kesejahteraan sosial anak ya, LKSA, supaya dia memperoleh pengasuhan yang baik ya. Anak-anak yang stunting, nah, sekarang lagi dikerubutin kan anak-anak yang itu kan, masuk hak anak kan, hak untuk kesehatan, tumbuh dan berkembang secara wajar. Nah itu kita dengan PKK, dengan mana kita lakukan. Tapi memang jaminan itu bukan berarti semata-mata hanya pemerintah. Kita tadi bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan, bekerja sama dengan dunia usaha, bersama dengan organisasi sosial, bekerja dengan tadi warga masyarakat. Jadi kita tidak sendiri. Apalagi anak-anak korban ini kan perlindungan khusus anak namanya ini. Nanti sesuai kebutuhannya akan kita lakukan koordinasi dengan berbagai pihak tadi, ya, supaya jangan sampai dia tidak bisa sekolah, jangan sampai dia trauma tapi tidak mendapatkan pengobatan. Dikatakan berakhir itu seperti apa, Bapak Ibu? Dikatakan anak ini udah normal kembali seperti anak yang biasanya, seperti itu. Nanti kalau itu kan secara psikologis, nanti kan ada penilaian dari psikolog yang mendampingi. Ya kita ada 2 psikolog yang mendampingi. Jadi mereka sama dengan dokter, mereka membuat diagnosa dan membuat penilaian bahwa ini sudah normal atau itu. Tapi ada evaluasi kok nanti, walaupun dia udah selesai, nanti berapa misalnya setahun kemudian akan dilakukan monitoring ya, home visit ada untuk evaluasi lagi ya? Ya ada. Kita juga namanya reintegrasi sebetulnya itu, proses reintegrasi dia ke tengah-tengah masyarakat. Apakah setelah fase terapi tadi yang bersangkutan itu bisa kembali normal di tengah masyarakat atau belum? Oke. Barangkali bisa dijelaskan Bu kepada masyarakat jika pernah mengalami atau mengetahui ya tentang kekerasan seksual ini, bisa dilaporkan kemana? Ada hotline-nya barangkali atau dikirim surat seperti apa Bu? Jika ada yang mengetahui, melihat langsung dan sebagainya, boleh langsung ke kantor UPTD PPA Kota Tanjung Pinang di Jalan Kota Piring nomor 1, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur.
Selanjutnya kita juga ada aplikasi di Play Store, Cek Dara, boleh di-download. Di situ kita bisa masyarakat juga bisa langsung melapor. Insya Allah identitas pelapor juga kita rahasiakan. Kemudian ada hotline. Saya kebetulan nggak hafal nomor hotline-nya. Nanti kami tampilkan ya Bu hotline Oke, itu ada boleh. di website ya Bu ya. Ada di hotline kita. Insya Allah 24 jam. Jam berapapun masyarakat mengadu, insya Allah kita tanganin itu. H menjadi contoh bagi semua pihak untuk melindungi harta yang paling berharga dalam hidup, yaitu adalah anak. Meskipun pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur mendapatkan perlindungan, tetap saja penyesalan tak mengembalikan apa yang telah terjadi. Ada penyesalan barangkali Pak Endra? Saya menyesal sekali, sangat menyesal sekali. Dan saya berjanji kepada yang di atas, ini dengan hati nurani saya berjanji sama dengan yang di atas, apabila kalau saya panjang umur, bebas nanti saya tidak akan mengulangi kembali. Ya, yang pertama, sebagaimana yang tadi sudah sampaikan, tentunya selalu mendampingi anak ya, jangan melepaskan anak dari pantauan orang tua, supaya khususnya anak-anak yang sedang di luar, supaya anak-anak ini tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian saya mendorong orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, sehingga anak terbuka apabila anaknya sakit akan bicara ke orang tuanya, atau apabila dia menjadi korban kekerasan seksual, anaknya akan cerita kepada orang tuanya, sehingga itu membantu proses ini. Kemudian kami mohon melaporkan atau memberitahu kami ya apabila ada anak-anaknya menjadi korban langsung ke Polres Tanjung Pinang atau ada hotline khusus ya Pak ya, di bagian depan Polres Tanjung Pinang ya Pak ya. AKBP Fernando, Kapolres Tanjung Pinang. Terima kasih Pak atas waktu Anda untuk program Unit Reportase. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Tanjung Pinang, kota gurindam negeri pantun ini merupakan satu dari sekian daerah di Indonesia yang sejatinya merupakan kota yang aman, nyaman dan damai. Dengan kesatuan warganya saling menghormati dan kaya akan adat istiadat, menjadi hal penting untuk terus dipertahankan agar menjadi contoh untuk generasi yang akan datang. Saudara, anak adalah karunia dan juga amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dilindungi. Tidak hanya negara termasuk kita di dalamnya. Modus bujuk rayu digunakan oleh pelaku H, pria berusia 34 tahun yang tega mencabuli 8 orang anak di bawah umur. Peran serta keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum harus disinergikan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Inilah saudara yang dapat kami sampaikan kepada Anda eksklusif di program Unit Reportase. Tetap saksikan Unit Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.